Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan tambak udang yang dilansirkan dari web Jala Media, yang dimana tambak udang ini memiliki beberapa masalah. Semakin hari tambak udang semakin sulit dilakukan karena adanya beberapa macam masalah seperti adanya penyakit, cuaca tidak menentu, lokasi harga, hingga cuaca yang tidak lagi mendukung. Selain masalah pada tambak udang, juga terdapat masalah pada lingkungan tambak udang dan air hasil budidaya tambak udang yang dibuang langsung ke lingkungan akan menyebabkan eutrofikasi. Yang kedua, konservasi lahan pertanian yang dijadikan tambak udang. Yang ketiga itu ada konservasi ekosistem daerah pesisir seperti hutan mangrove yang ditebang menjadi tempat tambak udang. Yang kelima, sedimentasi atau pendangkalan muara. Karakteristik limbah udang terdiri atas karakter kimia dan karakter fisika. Yang pertama, karakter fisika. Yang pertama, total padatan atau total solid, suhu, warna, dan bau. Yang kedua, suhu dari 40 sampai 46 Celcius. Yang ketiga, total padatan meliputi padatan terlarut, terendam, terapung, tersubstansi, dan kolit. Yang keempat, ada limbah cair tambak udang berwarna kuning keruh, dan berbau busuk. Yang kedua, karakteristik kimia. Yang pertama, limbah tambak udang mengandung bahan organik yang terdiri dari protein, karbohidrat, dan bahan organik lain seperti nitrogen, fosfor, dan anomia. Protein berasal dari sisa pakan udang. Yang kedua, ada limbah tambak udang bersifat basa dan kisaran pH 7-9. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak yang terjadi jikalau limbah utama dari tambak adalah amonia, yang dimana biasanya ditemukan dengan konsentrasi yang tinggi di muara atau tambak itu sendiri. Anomia atau juga disebut senyawa nitrogen lainnya, yakni nitrat dan nitrit, berbahaya karena dapat memicu eutrofikasi. Limbah yang tidak diberi perlakuan sebelum dibuang juga dapat menyebarkan penyakit, terutama limbah buangan dari tambak yang mengalami penyakit pada udang budidaya. Apalagi kebanyakan petambak mengandalkan air langsung dari alam atau air laut itu sendiri. Pada akhirnya limbah akan dapat kembali ke tambak dan menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama, peningkatan penggunaan sarana dan prasarana perlakuan air laut sebelum masuk ke kolam budidaya. Yang kedua, kelimpahan mikroorganisme patogen yang biasa disebut bakteri, parasit, ataupun virus. Yang ketiga, peningkatan udang yang dapat menyerang. Yang keempat, yakni fluktuasi alkalinitas. Yang kelima, peningkatan laju nitrifikasi. Yang keenam ialah toksin algae, terutama golongan B, Ga, dan Dinolfagellatella. Nah, terkait dengan dampak daripada limbah tambak udang itu sendiri, tentunya apabila dibiarkan akan merusak lingkungan dan akan sangat tidak baik. Oleh karena itu, kita sebagai seorang environmentalis atau seorang ahli lingkungan diperlukan atau dituntut untuk menemukan solusi terkait dengan cara mengatasi limbah tersebut. Nah, solusi yang kami tawarkan di sini bisa berupa dengan teknik bioremediasi. Terlebih dahulu, bioremediasi merupakan suatu cara melakukan perbaikan terhadap lingkungan dengan cara menambahkan makhluk hidup ataupun mikroorganisme kepada lingkungan yang tercemar. Nah, dari situ ada beberapa teknik dari bioremediasi ini. Kemudian teknik yang kami rekomendasikan adalah teknik fitoremediasi, di mana fitoremediasi merupakan upaya penggunaan tanaman beserta bagian-bagiannya
untuk melakukan perbaikan terhadap limbah atau lingkungan yang tercemar, baik secara in situ maupun ex situ. Nah, pada kasus ini digunakan tanaman air. Tanaman air yang kami rekomendasikan berupa eceng gondok. Karena eceng gondok sendiri dapat menetralisirkan amonia yang dihasilkan dari tambak udang itu sendiri. Teknik mikroorganisme secara prinsip menambahkan mikroorganisme pada tambak udang sehingga menormalkan kembali tempat tersebut. Tempat tersebut yang telah rusak akibat tingginya senyawa. Senyawa yang dimaksud di sini adalah senyawa metabolistik. Senyawa metabolistik yang dimaksud di sini adalah nitrit dan amoniak. Tidak hanya itu, metode ini dapat menghilangkan H2S yang merupakan senyawa toksik pada sedimen tambak yang menekan sedimen fibro yang dapat menimbulkan penyakit pada udang tersebut. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bakteri. Pemberian nitrifikasi dan denitrifikasi sebagai agen bioremediasi. Metode selanjutnya yaitu bioremediasi augmentasi, di mana dengan penambahan atau introduksi satu jenis atau lebih mikroorganisme baik yang alami maupun yang sudah mengalami perubahan sifat. Adapun metode selanjutnya yaitu biostimulasi, adalah suatu proses yang dilakukan melalui penambahan zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menstimulasi keadaan lingkungan sedemikian rupa, misalnya dengan penambahan aerosi agar mikroorganisme bisa tumbuh dan beraktivitas lebih baik. Nah, dari banyaknya atau dari beberapa teknik bioremediasi yang kami tawarkan, yang paling kami rekomendasikan ialah teknik fitoremediasi, di mana fitoremediasi ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tepatnya di Desa Puncosari, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada April hingga Juni tahun 2016, di mana mereka melakukan penelitian untuk mengolah limbah tambak udang dengan menggunakan teknik fitoremediasi dan memanfaatkan tanaman eceng gondok. Nah, ternyata tanaman eceng gondok ini dalam aktimilasi waktu dapat mengurangi amonia yang dihasilkan daripada tambak udang itu sendiri. Sehingga kami di sini sangat merekomendasikan teknik fitoremediasi untuk dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan limbah tambak udang dari berita yang kami sebutkan di awal. Sekian, terima kasih.